Pagi, Assalamualaikum sahabat Insanitas Mulia. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, Eko Jarwo Santoso. Channel yang senantiasa berbagi inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif untuk hidup yang lebih bermakna. Sahabat, banyak orang menganggap bahwa untuk dihargai orang lain itu haruslah memiliki kekayaan atau tajir, harus punya barang-barang yang mewah, pakaian atau perlengkapan yang branded, gelar mungkin yang banyak, dan lain sebagainya. Artinya banyak orang menganggap bahwa untuk dihargai orang lain itu bergantung pada sesuatu yang kita pakai atau sesuatu yang di luar diri kita. Sahabat, padahal untuk dihargai orang lain, untuk dihormati orang lain itu tidaklah serumit itu, tidaklah sesulit itu. Tidak harus membutuhkan sesuatu yang bergantung atau di luar dari diri kita, tetapi justru lebih penting adalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi yang paling utama agar kita dihargai orang lain itu justru terletak pada dalam diri kita sendiri, yakni sikap, perilaku, atau karakter kita, atau kepribadian kita. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing mengenai 5 sikap yang kalau ini Anda miliki, maka Anda akan lebih dihargai oleh orang lain. Apa saja 5 sikap itu? Yang pertama adalah sikap rendah hati. Rendah hati artinya tidak merasa diri lebih hebat, lebih tinggi dibanding orang-orang lain dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Jadi orang yang memiliki sikap rendah hati ini adalah orang yang bisa menghargai orang lain, bisa menganggap bahwa orang lain itu juga punya kelebihan dan keunggulan dan merasa bahwa dirinya juga punya kekurangan. Jadi orang yang rendah hati akan bersikap meskipun dia memiliki kelebihan-kelebihan, meskipun dia memiliki kehebatan-kehebatan, tapi tidak merasa tinggi hati, tidak merasa dirinya lebih hebat atau lebih baik dibanding orang lain, sehingga tidak merendahkan atau meremehkan orang lain. Ada pepatah atau orang bijak mengatakan bahwa kerendahan hati itu akan meninggikan kualitas diri kita. Sebaliknya, ketinggian hati alias sombong, congkak atau riak itu justru akan merendahkan derajat atau kualitas diri kita. Jadi jaga sikap rendah hati, meskipun mungkin Anda punya banyak kelebihan, punya gelar, jabatan, kedudukan, harta kekayaan, atau apapun yang lebih dibanding orang lain, tetapi tetaplah menjaga sikap rendah hati agar dihargai oleh orang lain. Yang kedua adalah sikap jujur dan berintegritas. Jujur itu artinya bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan yang dilihat, sesuai dengan yang dilakukannya. Kalau integritas lebih kepada bisa menjalankan apa yang sesuai dengan apa yang diucapkannya. Artinya antara ucapan dan tindakan itu sejalan. Jadi orang yang jujur, maka dia adalah orang-orang yang bisa dipercaya ketika diberikan amanah dan lain sebagainya. Jadi orang yang jujur, apa yang di depan, tampak yang di depan maupun tampak di belakang itu sama. Jadi jangan sampai jadi orang yang di depan dengan orang lain, dengan sahabat, dengan teman kelihatan baik, tetapi di belakang kemudian menggunjingkan dia, misalnya menggunjingkan tentang kekurangan dia. Itu adalah sikap yang tidak jujur, dan itu akan sulit bagi orang lain untuk bisa menghargai diri Anda. Jaga sikap kejujuran dalam banyak hal, dalam hal bersosialisasi, berteman, bersahabat, dalam pekerjaan. Itu akan membuat Anda dipercaya, dan orang yang dipercaya akan dihargai. Demikian juga dengan integritas. Integritas lebih kepada bagaimana kita ini bisa menyatukan antara apa yang kita ucapkan dengan tindakan kita. Jangan asal bicara, jangan asal janji. Kalau Anda janji, maka itu harus ditepati. Itu adalah integritas. Kalau Anda menyampaikan sesuatu, maka itu adalah hal yang bisa Anda
pertanggungjawabkan. Itu adalah integritas. Artinya satunya antara ucapan dengan tindakan yang kita kerjakan, sehingga orang menjadi percaya bahwa Anda adalah pribadi yang bisa diandalkan, Anda adalah pribadi yang layak untuk dihargai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah miliki sikap menghargai orang lain, sikap bisa menghargai orang lain. Artinya tindakan, perilaku, kata-kata kita adalah sesuatu yang bisa menghargai orang lain. Ketika ada orang lain berbicara misalnya, maka Anda memberi perhatian yang baik, menunjukkan seolah menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, memberi perhatian. Itu bagian dari menghargai orang lain yang sedang berbicara dengan Anda. Anda tidak bermain handphone ketika orang lain sedang berbicara misalnya, sehingga nampak bahwa Anda memperhatikan. Juga ketika Anda berjanji akan datang bertemu dengan seseorang dalam waktu tertentu misalnya, kemudian Anda menepati waktu, berarti Anda menghargai waktu orang lain tersebut. Jadi demikian juga ketika Anda datang bertamu tempat orang lain menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang pantas, berarti Anda berusaha menghargai orang lain, bukan seenaknya diri sendiri. Jadi itulah bagian dari bagaimana agar kita juga dihargai oleh orang lain. Sikap kita, kata-kata kita misalnya, kalau kita berkata-kata yang baik, di medsos kita menulis sesuatu yang positif, hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat, bukan hal yang nyinyir, bukan hal yang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, maka Anda juga akan lebih dihargai oleh orang lain. Bagaimana kalau Anda nyinyir, Anda menggunakan kata-kata yang tidak sopan, maka orang pun akan segan, tidak akan mau menghargai Anda. Jadi itulah bagian daripada bagaimana kita bisa memiliki sikap perilaku, kata-kata menghargai orang lain, agar diri Anda juga bisa dihargai. Yang keempat adalah bisa menjalankan amanah dengan baik. Jadi ketika Anda diberi tanggung jawab, diberi tugas atau mendapatkan wewenang misalnya, maka Anda bisa menjalankan amanah, tugas, kewajiban itu dengan baik. Itu adalah bagian dari orang menjadi percaya dengan diri Anda, orang menjadi menghargai akan tanggung jawab Anda. Jadi berikan kepercayaan kepada orang lain dengan menjalankan amanah dengan baik. Ketika Anda dipercaya di lingkungan Anda, jalankan kepercayaan itu dengan baik. Ketika Anda dipercaya, diberi tugas di kantor, Anda jalankan tugas itu dengan baik. Ketika Anda di keluarga diberi amanah, juga tunaikan amanah itu dengan baik. Dan itu membuat Anda dipercaya dan dihargai oleh orang lain. Karena orang yang menjalankan amanah berarti dia adalah orang yang bisa berlaku jujur dan memiliki integritas. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah memiliki sikap empati yang penuh peduli. Artinya sikap yang senang berbagi kepada orang lain, senang memberi, senang membantu, senang menolong, senang memberi kemanfaatan kepada orang lain. Orang-orang yang senang berbagi, senang menolong, senang membantu pasti akan lebih dihargai oleh orang lain. Empati artinya bahwa kita memiliki atau berusaha mengerti bagaimana perasaan dan pikiran orang lain. Jadi contoh kecilnya misalnya ketika Anda memarkir mobil di komplek perumahan yang jalannya terbatas misalnya, hanya bisa lewat dua mobil, maka Anda berusaha mencari tempat parkir yang tidak mengganggu orang atau mobil atau kendaraan lain lewat. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, yang penting saya bisa parkir. Jadi itu contoh kecil. Demikian juga dalam hal-hal yang lain. Di dalam pekerjaan, ketika Anda memiliki empati, mengerti bahwa oh ini tugas teman ini cukup berat, kalau saya bisa bantu, saya bantu misalnya, maka itu bagian dari empati, mengerti kepentingan orang lain. Kalau Anda sebagai pimpinan, maka Anda juga memiliki sikap empati dengan mengerti bagaimana tugas, kepentingan dan perasaan dari anggota tim Anda misalnya, maka Anda akan lebih dihargai oleh anggota tim Anda.
peduli lebih kepada tindakan kita. Jadi bukan sekedar mengerti, memahami perasaan orang lain, mengerti kepentingan kebutuhan orang lain, tetapi juga peduli, membantu, tergerak untuk membantu. Kalau Anda memiliki ilmu, memiliki pengalaman, maka Anda sharing, berbagi ilmu dan pengalaman Anda kepada orang lain. Kalau Anda memiliki keterampilan, memiliki keahlian, maka tidak segan-segan untuk sharing, berbagi keterampilan, keahlian kepada orang lain. Kalau Anda memiliki harta, kekayaan, maka Anda tidak segan-segan untuk membantu, menggunakan harta kekayaan Anda untuk meringankan beban orang lain, dan lain sebagainya. Kalau Anda punya kekuasaan, punya pemikiran, punya tenaga dan sebagainya, berorientasi untuk senantiasa senang membantu, senang berbagi kepada orang lain. Itu adalah sikap-sikap yang akan membuat orang lain lebih menghargai diri Anda. Jadi jangan hanya egois mementingkan diri sendiri, tetapi senang berbagi, senang membantu, senang meringankan beban orang lain. Itu adalah 5 sikap. Jika ada dalam diri Anda, maka Anda adalah pribadi yang akan dihargai dan dihormati orang lain. Jika belum ada, maka terus belajar agar kita bisa memiliki sikap-sikap itu sehingga menjadi pribadi yang dihargai dan dihormati oleh orang lain. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Kojo Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu untuk Anda. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.